Dia menyangka bahwa setelah dia menjelaskan mimpinya dan dia bilang kepada juru minuman, ingat ya, aku ini orang Yahudi, aku ini harusnya nggak layak di sini, harusnya aku nggak ada di sini. Izinkan aku pulang. Jadi nanti kalau kamu ya ketemu dengan Firaun, kamu katakan bahwa aku harusnya nggak di sini nih. Dia membela diri. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membuatnya lupa. Berapa lama? Dia harus menunggu lagi. Alkitab mengatakan 2 tahun lagi. Kenapa harus 2 tahun lagi? Sederhana, waktunya belum tepat. Saudara, ngerti waktu Tuhan itu urusan yang penting. Ketika kita tahu waktunya Tuhan, maka kita harus bergerak dengan benar. Tapi kita gak bisa mempercepat waktunya Tuhan. Karena Firaun belum bermimpi. Jadi dia tunggu. Dia pikir setelah dia menceritakan tentang mimpinya juru minuman, sehari, 2 hari, 3 hari maksimal dia akan dibebaskan. Nyatanya enggak. 2 tahun kemudian baru dibebaskan. Dan Firaun mimpi 2 tahun kemudian. Dalam mimpi Firaun dia lihat ada beberapa peristiwa. Di situ ada 7 lembu yang sehat-sehat dan juga ada 7 lembu yang kurus-kurus. Tiba-tiba lembu yang kurus memakan lembu yang sehat-sehat. Mimpi berikutnya juga bikin mimpi yang menggelisahkan. Ada 7 bulir dan 7 bulir yang gemuk dan 7 bulir yang kurus. Dan peristiwanya sama, mimpi yang sama diterjemahkan yang dengan cara berbeda dan Yusuf menjelaskan itu. Setelah itu Yusuf menjadi seorang perdana menteri. Kejadian 41 ayat 45. Ada satu kalimat yang bagus di sini. Lalu Firaun menamai Yusuf Sabnapaneah serta memberi Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Nah, di sini ada satu kalimat bagus. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kepala atas seluruh tanah Mesir. Ada kalimat bagus, muncul. Muncul itu berarti dia sudah melewati 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap dia diberesin, dipersiapkan, disingkirkan segala sesuatunya. Tahap kedua dia masuk dalam tahap pemakaian Tuhan. Dia disiapin segala sesuatunya untuk masuk dalam tahap persiapan pemakaian Tuhan. Dan yang ketiga, masuk dalam waktunya Tuhan. 3 tahap harus terjadi dalam hidup kita juga. Dipersiapkan dalam pemakaiannya, segala sesuatunya, dan ngerti waktunya Tuhan. Dan Yusuf berdamai dengan saudara-saudaranya. Dia ceritain, dia mengaku akulah Yusuf. Ketika Yusuf berkata, akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual, semua saudaranya gemeter. Karena pikiran mereka akan dibalas sesuai dengan kejahatan masing-masing. Tetapi Yusuf enggak. Yusuf berkata, enggak begitu. Aku diutus Tuhan masuk Mesir untuk mendahului kamu semua. Dan ada 2 rahasia yang bagus dari 2 anak Yusuf. Ada Manasye, ada Efraim. Di dalam Kejadian 41 ayat 51, ini cerita tentang Manasye. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rubah bapakku. Ayat ini cerita apa? Ayat ini cerita kalau semua yang menyakitinya, semua yang merusaknya, semua yang menghancurkannya, semua yang membuat dia menderita, tidak membuat menderita. Yang membuat hatinya hitam, dia hatinya tidak hitam.
Yang membuat hatinya penuh kebencian, hatinya tidak penuh kebencian. Kenapa? Karena dia hidup dalam damai. Walaupun orang lain berusaha untuk merusak hatinya gak rusak. Tetapi ada banyak orang, ada yang mati selagi kita masih hidup. Apa sih yang mati ketika kita masih hidup? Hati kita ada yang mati. Ada bagian-bagian yang mati. Kalau dulu kayaknya agak sulit ya untuk bisa menerima banyak orang. Kenapa? Karena luka-lukanya begitu banyak, kebenciannya begitu banyak. Tapi ketika satu kali kita mengalami pemulihan-pemulihan, maka lihat ada hati yang baru bisa menerima orang.